markas Jiangnan Kota Yangzhou, Times Square, ada bunga yang memenuhi seluruh alun-alun. Bencana menelan binatang telah menempatkan lebih banyak tekanan dan kehancuran pada umat manusia daripada nirvana agung sebelumnya. Namun, dengan pengorbanan 8 prajurit terkuat bumi, umat manusia berhasil mengatasi bencana tersebut. Hong dan Dewa Petir dalam keadaan koma, sementara detak jantung mereka masih ada, tidak ada fungsi atau sinyal mental sama sekali. Mereka bisa dikatakan hidup mati. Seluruh kota markas dunia telah memulai acara dan parade mereka sendiri untuk merayakan 8 pahlawan, mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormat mereka. Dan kota Yangzhou, sebagai kampung halaman salah satu dari 8, Luofeng, di dalam alun-alun terbesar, banyak orang berkumpul untuk berduka. Dalam pertempuran ini, Luofeng adalah yang termuda di antara 8, dan juga yang paling jenius dan berbakat, baru berusia 22 tahun dan dia dapat dengan mudah membunuh monster Kaisar Agung. Dengan bakat seperti itu, banyak orang percaya dia untuk terus tumbuh, melampaui Hong dan Dewa Petir adalah kemungkinan yang sangat tinggi. Banyak yang bahkan berkata, Luofeng, mampu dengan mudah membunuh seorang Kaisar Agung, sudah setara dengan Hong dan Dewa Petir. Namun, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Times Square, karangan bunga memenuhi seluruh lantai. Kelompok demi kelompok orang datang untuk membungkuk dan menyampaikan rasa hormat mereka. Luofeng. Di tengah kerumunan, seorang pria muda ditemani oleh seorang wanita muda berada dalam kesedihan yang tak terukur, melihat patung Luofeng. Kamu. Ah Wen. Wanita muda itu mencoba membujuk. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kami masih bayi, siapa sangka dia akan seperti itu. Ekspresi Wei Wen dipenuhi dengan rasa sakit, sejak dia memasuki dojo, dia selalu menjadi yang paling luar biasa. Sejak awal, menjadi siswa tingkat tinggi dan menjadi seorang pejuang. Langkah demi langkah, saya melihatnya tumbuh semakin kuat. Petik 2. Aku tahu, dia akan melambung lebih tinggi. Siapa sangka, Wei Wen menggelengkan kepalanya. Wei Wen dan pacarnya sedang membungkuk di alun-alun, sebelum menghilang ke kerumunan setelahnya. Distrik Mingyue, kamar tidur lantai 2 rumah Luofeng. Sinar matahari yang hangat di musim dingin, bersinar melewati jendela, wajah Susin saat berbaring di tempat tidur pucat dan putih. Adik perempuan, Sugang duduk di sampingnya di tempat tidur, menghiburnya, jangan terlalu sedih, kematian Luofeng adalah untuk alasan tertinggi, itu sangat berharga. Juga, kamu menjadi sangat kesal, bersamaan dengan hamil anak, tidak baik untuk anak itu. Petik 2. Kakak laki-laki. Susin berkata dengan lembut, aku tahu, kamu boleh pergi. Jaga tubuhmu, meskipun untuk Luofeng, kamu harus melahirkan anak-anak. Sugang menghiburnya dan pergi. Dari sudut pandang hubungan, Luofeng, sebagai salah satu dari 8 pahlawan besar dunia, keluarga Su pasti berharap Susin melahirkan anak-anak Luofeng. Dari sudut pandang logis, Luofeng adalah pembaca roh terhebat di bumi. Warisan genetiknya lebih berharga dari apapun, anak-anak ini pasti harus dijaga. Lantai pertama rumah Luofeng. Dokter, Gong Xinlan bertanya, bagaimana kabar Susin kami? Di kalangan elit medis Huaxia, yang paling atas adalah Tuan Hua, dia datang secara pribadi untuk memeriksa Susin, sebagai bentuk penghormatan kepada Luofeng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Luo, sebenarnya tidak ada masalah dengan tubuh pasien, hanya luka emosional, tidak peduli seberapa sehat tubuhnya, jika dia terus berkubang dalam keputusasaan, saya khawatir kondisi tubuhnya akan terus menurun. Ini, ekspresi Gong Xinlan berubah sedikit. Kemarin, saat menonton siaran, saat sinyal kekuatan hidup Luofeng benar-benar lenyap, Susin benar-benar pingsan di tempat. Meskipun pasangan Luo mengalami rasa sakit yang tak tertahankan, mereka tidak ingin warisan putra mereka mengalami masalah. Oleh karena itu mengundang dokter, sekarang, yang bisa mereka lakukan untuk putra mereka adalah melindungi garis keturunannya. Tidak peduli berapa biayanya, Dr. Hua, Anda pasti harus melindungi anak-anak di dalam dirinya. Gong Xinlan menekankan, saya mengerti, garis keturunan Luofeng, saya akan melakukan yang terbaik. Dr. Hua menekankan, saya akan segera meminta dari negara itu beberapa roh alam dan beberapa tanaman obat untuk membantunya. Keluarga saya memiliki semangat alam. Gong Xinlan mengangguk. Itu lebih baik.
Tuan Hua mengangguk dengan gembira, berkata, roh alam dan beberapa tanaman obat lainnya dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya. Namun, akarnya masih ada di dalam hatinya. Jika dia tenggelam dalam kesedihan dan kekhawatiran, saya khawatir dia akan mengalami keguguran sebelum dia bisa melahirkan. Petik 2. Ekspresi Gong Xinlan berubah. Itu sebabnya, kita perlu mendukungnya secara emosional, membantu memperbaiki suasana hatinya. Kata Dr. Hua. Saya mengerti. Gong Xinlan mengangguk. Di tempat tidur. Susin berbaring di tempat tidur, tanpa sadar dengan lembut menggosok cincin baja di jarinya, tetesan air mata dari matanya, bergumam, Luo Feng, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu benar-benar meninggalkan aku? Petik 2. Samudra Pasifik, tempat Luo Feng bertarung dengan binatang menelan. Sejumlah besar makhluk telah berkumpul. Lebih dari 60 monster kelas kaisar, di antara mereka bahkan satu-satunya monster kaisar agung yang tersisa, Kaisar Naga Guntur. Begitu banyak makhluk berkumpul di dasar laut, semuanya untuk tubuh monster yang melahap. Menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat pasti akan mengarah pada evolusi. Kaisar Naga Guntur berharap untuk memakan tubuh binatang bertanduk emas. Mengaum. Kaisar Naga Guntur menatap dengan marah pada dua orang di depannya, penjaga perak cair. Sudah ada di sini selama lebih dari 3 hari, namun tidak bisa dilanjutkan, semua karena dua liquid silver guard ini. Informasi kunci, pengawal perak cair bahkan mampu bertahan melawan binatang bertanduk emas, menahan Kaisar Naga Guntur hanya akan terlalu mudah. Sementara serangan liquid silver guard sangat lemah, sebaliknya, kemampuan menahan mereka sangat kuat. Di belakang pengawal perak cair, tubuh besar dari binatang bertanduk emas yang lebih hitam dari hitam itu hanya terbaring di sana, tidak ada tanda-tanda nafas atau kehidupan. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, bola kristal yang diisi dengan ukiran emas, bersinar sangat sedikit, sementara itu terlihat seperti sebelumnya, kenyataannya adalah ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi, meninggalkan tubuh seseorang dan memiliki sesuatu yang lain sangatlah sulit. Babata, dengan langkah-langkah kecil ini, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh binatang bertanduk emas ini? Petik 2. Pikiran Luo Feng berbicara. Jangan cemas, situasi yang Anda hadapi mungkin tidak pernah terjadi dalam 100 juta tahun, bersabarlah. Perlahan, kata Babata. Luo Feng tidak pernah mengira dia akan bertahan hidup. 3 hari yang lalu ketika dia mempertaruhkan semuanya untuk menyerang binatang bertanduk emas, Luo Feng menyadari, pertahanan binatang bertanduk emas itu terlalu kuat, dan tepat ketika planet rohnya sendiri akan terbakar, sinar kristal merah darah persegi di dalam intinya dari planet mini yang terpisah dan dibakar, segera, jumlah energi roh yang tak terukur mengalir melalui roh Luo Feng. Itu sangat besar. Selama siaran dunia, alasan dibalik gelombang besar kekuatan hidup pada saat tertentu. Luo Feng sangat berterima kasih. Dia bersyukur untuk guru lamanya, Guru Yunmo Planet. Saat itu, dia tidak tahu tingkat kekuatan yang dia sampaikan. Wisatawan bintang. Tingkat bintang. Itulah sebabnya, dengan hati-hati, dia menciptakan jejak jiwa, jiwa yang mampu mengubah pembaca roh ke tingkat semesta. Dan jejak jiwa hanyalah benda kecil, hanya sebatang kristal kecil. Namun nyatanya, itu tetaplah sesuatu yang diciptakan oleh makhluk yang tak mati. Ketika sinar ini terbakar, energi besar itu dengan cepat melonjak dan menembus pertahanan binatang bertanduk emas, tanpa masalah sama sekali. Mungkin kekuatan binatang bertanduk emas lebih kuat, tetapi karakter jejak jiwa terlalu kuat. 1 jarum, menusuk tahu. Tentu saja mudah. Jiwa binatang bertanduk emas diserang. Dan jiwa Luo Feng direvitalisasi, menjadi tak terkalahkan. Sementara daging dan kesadarannya sendiri telah hancur dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Itu sebabnya, pada saat itu, dia segera mulai menggunakan teknik possession, menghancurkan jiwa binatang bertanduk emas menjadi beberapa bagian dan melahapnya. Betapapun cepatnya kecepatan melahap, masih butuh waktu lebih dari sehari. Juga, sama seperti cincin ruang penyimpanan, Cloud Contact Fin mengandalkan jejak roh untuk mengingat pemiliknya. Babata Ai ini, juga ditautkan ke Luo Feng melalui koneksi roh. Jiwa adalah fondasinya. Beberapa harta karun di alam semesta, biasanya semua mengandalkan jejak jiwa, jejak roh, untuk mengenali pemiliknya.
itulah mengapa ketika jiwa Luo Feng meninggalkan tubuhnya, dia secara alami berhasil terhubung kembali dengan Babata lagi. Luo Feng, kamu telah mengambil alih kesadarannya. Namun, tingkat fusi Anda dengan jiwa dan tubuhnya masih sangat rendah, Anda harus melakukannya perlahan. Petik 2. Saat kepemilikan dimulai, paling banyak Anda bahkan tidak bisa berjalan dengan benar, itu normal. Ayo, mulailah mencoba menggerakkan kelopak matamu, perlahan. Tenang, aku sudah memutus semua sinyal di sekitar sini. Umat manusia tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan hidup monster pemakan di sini. Babata sangat bersemangat. Tuhanku, memiliki monster luar angkasa, itu hanya mimpi. Hanya membahas garis keturunan di alam semesta, makhluk luar angkasa adalah pemimpin dan elit yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Binatang bertanduk emas, adalah salah satu yang berada di puncak. Babata, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali tubuh manusia saya? Luo Feng bertanya. Sial, apa kau bahkan perlu memikirkan tubuh manusiamu? Babata berkata, dengan tubuh ini, bahkan jika Anda ingin menjadi penguasa sektor, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu. Juga, aku pernah mendengar, semua makhluk luar angkasa telah mewarisi ingatan, semakin tinggi level binatang ruang angkasa, semakin banyak ingatannya. Petik 2. Pengetahuan adalah kekuatan. Guru Anda hanya berumur 60 juta tahun, pengetahuannya yang terkumpul hanya seberapa banyak. Meskipun teknik rahasianya sangat kuat, di alam semesta yang luas, masih ada yang lebih kuat darinya. Petik 2. Dan monster luar angkasa, terutama monster elit, generasi dan generasi memori warisan, hampir sampai ke titik di mana alam semesta pertama kali dimulai. Ketika Anda telah benar-benar menyatu 100% dengan tubuhnya, semua kenangan warisan garis keturunan ini akan sepenuhnya berbaur dengan jiwa Anda. Babata sangat bersemangat. Menjadi binatang bertanduk emas yang agung. Bepergian dan menguasai alam semesta. Mengenai kembali ke tubuh manusia, itu tidak terlalu sulit. Cara paling bodoh adalah merebut kembali manusia. Cara terbaik, adalah mendapatkan teknik pembaca roh legendaris. Anda dapat membagi sebagian jiwa Anda ke dalam tubuh ini dan sebagian lagi menjadi tubuh manusia. Bagaimanapun teknik ini, bahkan gurumu hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Babata berkata, jangan pikirkan itu, setidaknya kamu masih hidup. Baik, pikiran Luo Feng bergetar. Setidaknya, saya masih hidup. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Ada harapan melihat keluarganya, melihat anak-anaknya lahir. Luo Feng mulai bekerja lebih keras untuk mengendalikan tubuhnya. Berkedip, menggerakkan cakar, mengayunkan ekornya, menggerakkan sayap bersisik itu dengan lembut. Selangkah demi selangkah, Luo Feng bekerja keras, setelah menggunakan waktu 16 hari. Saya telah berhasil. Di dasar Samudra Pasifik, seekor binatang bertanduk emas besar yang telah membawa bencana dan memberi manusia mimpi buruk sebelumnya, dengan lembut berenang di sekitar, murid-murid emas gelapnya yang dingin mengamati sekelilingnya, monster sekelas kaisar di sekitarnya, dan juga kaisar agung, sangat takut, itu tergeletak di sana dengan hormat. Luo Feng, selamat. Babata juga sangat bersemangat. Ketika dia telah sepenuhnya melebur, itu hampir seperti tubuhnya sendiri, tiba-tiba, sejumlah besar ingatan membanjiri jiwa Luo Feng, sangat luas, kuno, generasi demi generasi kenangan warisan binatang bertanduk emas muncul di benaknya, jumlahnya kenangan, menyebabkan kesadaran Luo Feng menjadi shock dan berhenti berpikir sama sekali. Itu terlalu Dasar laut yang gelap, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi sekeliling, masing-masing dari mereka memandang dengan hormat ke binatang menelan di kejauhan, murid dari binatang itu tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Namun, gelombang tekanan tak berbentuk menekan kedamaian daerah ini. Menutup matanya yang besar, Luo Feng merasakan seluruh dirinya tenggelam dalam ingatan, teknik khusus yang misterius dan kuat, teknik yang benar-benar cocok dengan bentuk dan studi binatang bertanduk emas, mereka sangat banyak dan luas. Ingatan yang dipenuhi gambar terus mengalir, hampir seperti di film, sejumlah besar informasi masuk ke dalam pikirannya. Luas dan tak ada habisnya. Luo Feng merasakan sakit kepala, jelas kecepatan menerima ingatan telah mencapai batas penerimaan jiwanya. Seberapa banyak informasi? Luo Feng tidak dapat mempercayainya, ini telah berlangsung lebih dari 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kenangan ini seperti deru samudera yang tidak pernah berakhir,
merembes dan tenggelam, tidak pernah berhenti. Berbagai jenis kenangan melintas, menyatu sepenuhnya ke dalam jiwa Luo Feng. Luo Feng hanya punya cukup waktu untuk mengingat beberapa gambar pelatihan binatang bertanduk emas dan lainnya, sebelum sekali lagi tenggelam dalam ingatan lainnya. Setengah hari, suatu hari, 2 hari, 3 hari, The Golden Hornet Beast, makhluk luar angkasa yang menakutkan ini tergeletak di dasar laut tanpa bergerak, hampir seperti sedang tidur nyenyak. 16 hari kemudian, di dalam laut dalam, lumpur dan kerikil memenuhi dasar laut. Binatang bertanduk emas hitam gelap tergeletak di sana. Akhirnya, pupil emas gelapnya terbuka. Mereka secara alami memiliki rasa dingin, niat membunuh, yang muncul dari tulangnya. Fiuh, Tuhan. Luo Feng akhirnya merasa lega. Kenangan yang diwarisi telah bergegas dan melebur ke dalam jiwanya selama 16 hari terakhir, mendorong jiwanya hingga batasnya. Di bawah tekanan seperti itu, Luo Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal lain. Ini sangat banyak informasi. Luo Feng berseru. Luo Feng, Luo Feng. Suara bersemangat berteriak dalam benak Luo Feng. Babata. Luo Feng balas berteriak. Anda telah menerima sepenuhnya semua kenangan yang diwarisi. Sungguh gila, dengan kemampuan jiwa Anda saat ini, Anda harus bisa menerima banyak informasi setiap detik. Dalam 16 hari ini, Anda pasti telah menerima banyak informasi. Babata jelas sangat bersemangat. Coba lihat, informasi apa yang ada di sana. Keterampilan kuat apa yang ada di sana. Petik 2. Biar saya lihat dulu. Luo Feng berkata dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia sendiri telah menjadi binatang bertanduk emas, bagaimanapun, dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan binatang bertanduk emas itu. Babata, ada masalah. Luo Feng sedang memeriksa ingatan, merasa sedikit tidak berdaya. Apa yang salah? Babata bertanya. Meski informasi itu ada di benak saya tetap harus mempelajarinya satu persatu sendiri. Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mempelajarinya? Ingatan yang diwariskan adalah bentuk transfer informasi dari generasi pertama binatang bertanduk emas yang diturunkan dari generasi ke generasi, namun untuk sepenuhnya memahami informasi, seseorang masih harus mempelajarinya dengan serius. Itu tidak aneh. Babata berkata, kenangan warisan ini sangat besar, sebagian besar karena tekniknya, satu jenis teknik saja dapat diisi dengan banyak kata. Sama seperti teknik master, jika harus ditulis ke dalam sebuah buku, bahkan 100 buku, puluhan juta karakter China tidak akan menyelesaikannya, itu sangat normal. Petik 2. Luo Feng. Babata berkata dengan penuh semangat, kamu sekarang harus mengatur ingatan warisanmu, tidak perlu melihat secara detail teknik dan informasinya, cukup mengetahui nama mereka dan apa yang mereka bicarakan secara singkat sudah cukup. Kategorikan mereka. Ini harus sangat cepat. Anda benar-benar sesuatu. Di alam semesta, ras dan pejuang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk membeli rahasia ini. Anda benar-benar mengeluh bahwa itu terlalu banyak, itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Luo Feng tertawa, biar aku yang mengaturnya sebentar. Dia menyusunnya berdasarkan judul dan ringkasan. Pengetahuan pelatihan Golden Hornet Beast, 18 teknik khusus yang bisa dia latih, 3199 teknik normal. Binatang luar angkasa dan beberapa informasi lainnya, manusia dan banyak ras mereka, pengendali, ilusionis, Beastmasters, Master Wayang, pemburu, pejuang, makhluk darah daging. Selain manusia dan binatang luar angkasa, masih ada iblis, cacing, dan lainnya. Setiap ras memiliki banyak informasi. Selain ras darah dan daging, ada ras metal, ras automaton, dan lainnya, ada juga ras rock, ras soul, ras tanaman. Pada saat yang sama, ada juga ras lain yang jarang terlihat, seperti binatang luar angkasa, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi populasinya sangat kecil. Hanya menjelaskan tentang manusia dan banyak ras, budaya, del. Jika seseorang menggunakan aksara China untuk menulis, 100 juta kata masih belum cukup. Dan ras manusia, hanyalah salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas. 1 bulan dan 3 hari berlalu, Luo Feng akhirnya mengatur kenangan yang diwarisi. Di masa depan, ketika dia membutuhkan sedikit informasi, dia bisa dengan cepat mengakses dan mencarinya di perpustakaan ingatan yang sangat besar itu. Untuk belajar, Tuhanku,
Setiap binatang bertanduk emas, tidak akan pernah bisa mempelajari dan mempelajari semua informasi ini bahkan sekali. Hanya 18 teknik rahasia saja, 3199 teknik normal, memeriksa isinya hanya sekali akan membutuhkan waktu berapa tahun. Luo Feng, kamu berhasil hebat, kamu sukses besar. Ya Tuhan, kamu sebenarnya memiliki begitu banyak informasi dalam ingatanmu. Babata telah menyisir informasi terorganisir Luo Feng, dia benar-benar tercengang, jadi alam semesta sebenarnya memiliki begitu banyak ras, dan bahkan ras yang sekecil dan jarang terlihat seperti binatang luar angkasa. Tidak diragukan lagi tentang makhluk luar angkasa, kuat, mengesankan. Babata sangat gembira, bahkan gurumu, 60 juta tahun kehidupan tidak pernah bisa mengumpulkan informasi sebanyak yang kamu miliki. Tidak ada perbandingan. Babata masih terguncang, binatang antariksa generasi demi generasi warisan ingatan, informasi dari dalam semacam ini, bahkan dalam manusia dan banyak rasnya, aku khawatir hanya alam semesta Qianwu, tingkat penyimpanan informasi alam semesta ini akan memiliki informasi sebanyak ingatan yang diwariskan dari makhluk luar angkasa, itu sangat mengesankan. Petik 2. Setelah Luo Feng mengatur semuanya dan memindai sekali, dia juga sangat terkesan. Garis keturunan berkualitas tinggi memiliki banyak sisi positif yang berbeda. Bakat alami tubuh, itulah perangkat kerasnya, sejumlah informasi ini, itulah perangkat lunaknya. Babata, di antara monster luar angkasa, 12 garis keturunan elit, hanya mereka yang bisa mewariskan sebanyak ini kenangan dari generasi sebelumnya. Luo Feng menjelaskan, 12 garis keturunan yang berbeda. Babata kaget. Iya, di antara monster luar angkasa, mereka yang bisa tumbuh menjadi penguasa sektor, garis keturunan elit, ada 12 jenis. Dulu ketika Anda berbicara tentang Flaming Star Beast, itu juga salah satu dari 12. Setelah Luo Feng memilah informasi dasar ini menjadi jelas baginya, jumlah ingatan yang diwarisi dari 12 garis keturunan ini adalah yang paling informatif. Selain itu, setiap generasi dapat menambahkannya dengan ingatannya. Petik 2. Luo Feng sekarang sangat jelas, bagaimana binatang bertanduk emas diturunkan. Binatang bertanduk emas, jika ingin meninggalkan keturunan, hanya ada satu cara. Masukkan semua energi kehidupannya dan kumpulkan menjadi telur dan keluarkan. Binatang bertanduk emas yang asli akan mati dalam beberapa tahun. Saat telur menetas, bayi binatang bertanduk emas akan keluar dan memulai siklus baru. Hehe, Luo Feng, cepat lihat. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai level penguasa sektor? Babata bertanya. Biar ku lihat. Luo Feng membalik-balik halaman, memindai hanya dalam beberapa detik. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika binatang bertanduk emas menetas dan tidak memakan cangkang telur, dan hanya memakan logam biasa, dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai level bintang 1. Namun, jika ia memakan cangkang telur, dan memakan banyak logam, 1 tahun sudah cukup. Kata Luo Feng. 1 tahun. Bajingan yang dirasuki olehmu ini baru berumur 1 tahun. Babata tidak bisa berkata-kata. Luo Feng juga menghela nafas tanpa henti. Membawa bencana seperti itu ke seluruh dunia dan begitu banyak masalah yang harus dihadapi, binatang yang menelan ini hanyalah bayi binatang bertanduk emas berusia 1 tahun. Kecepatan evolusi normal, bintang level 1 hingga alam semesta level 1 membutuhkan 100 tahun. Alam semesta level 1 hingga domain Lord 1, membutuhkan 1000 tahun. Tuan domain 1 sampai Tuan sektor, membutuhkan 10.000 tahun. Luo Feng berkata langsung, ini adalah kecepatan paling lambat, jika kita menggunakan beberapa metode khusus, kita bisa lebih cepat lagi. Menggunakan beberapa paduan logam khusus, bermanfaat untuk pertumbuhan dunia internal, kekuatanku akan meningkat lebih cepat. Petik 2. Ini seperti hadiah dari surga. Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, guru Anda mempersiapkan banyak hal untuk Anda, rencana pelatihan, Del. Setiap metode yang disiapkan untuk Anda adalah yang terbaik dan paling optimal, dan meskipun demikian, Anda masih membutuhkan 100.000 tahun atau lebih untuk mungkin mencapai level Tuan Sektor. Petik 2. Jika Anda tidak memiliki perencanaan yang tepat dari guru Anda, kekayaan dan harta yang tak ada habisnya untuk dilatih dan dikembangkan, untuk mencapai tingkat alam semesta dalam seluruh rentang hidup Anda sudah merupakan hal yang baik. Tapi sekarang, kecepatan evolusi normal, 10.000 tahun sudah cukup.
Babata tidak memiliki banyak pemahaman tentang binatang bertanduk emas sebelumnya, sekarang dia memiliki pengetahuan dan akses langsung. Tidak terlalu lama, itu kecepatan paling lambat. Luo Feng berkata, jika kita memiliki kekayaan tak terbatas untuk dibelanjakan, itu akan mempercepat pertumbuhan dunia internal. Kecepatannya bisa meningkat beberapa kali lipat, bahkan lebih. Petik 2. Namun, 18 teknik rahasia, 3199 teknik normal, saya tidak tahu mana yang harus dipelajari. Luo Feng berkata, teknik ini telah diturunkan oleh generasi sebelumnya dari binatang bertanduk emas, hanya binatang bertanduk emas yang dapat mempelajarinya. Mengikuti nasihat kenangan yang diwariskan, jangan menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Saya paling banyak dapat mempelajari beberapa teknik khusus, tidak lebih dari 6 teknik normal. Jika lebih dan saya tidak akan memiliki kapasitas mental atau fisik yang cukup untuk belajar. Lebih sedikit lebih baik. Petik 2. Oh. Babata berkata, pertama-tama Anda dapat berbicara tentang 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal serta keseluruhan efektivitas dan persyaratan pelatihannya kepada saya akan membantu Anda memilih, lihat apakah kita dapat menghasilkan kombinasi yang optimal. Kekuatan dalam memilih dan membuat keputusan seperti itu, Luo Feng pasti tidak bisa dibandingkan dengan Babata. Baik, Luo Feng mulai menjelaskan berbagai teknik dan efek keseluruhannya, metode pelatihan, DEL. Kepada Babata, adapun keterampilannya sendiri, mereka terlalu banyak, bahkan jika Luo Feng menggunakan pikirannya untuk menjelaskan, bahkan beberapa tahun tidak akan cukup. 8 jam kemudian, pengenalan 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal dan ringkasan semuanya telah diberikan kepada Babata, lalu dia mulai mempelajari sistem AI-nya untuk menganalisis kombinasi dengan cepat. Luo Feng, binatang bertanduk emas ini seharusnya memiliki gerakan alaminya sendiri. Saya pernah melihat kecepatannya meledak sebelumnya. Babata berkata, teruskan bakat dan hadiah alami ini kepadaku, aku akan membuat kombinasi terbaik. Bakat. Tahan. Luo Feng mengambil lebih banyak informasi dari ingatannya, binatang bertanduk emas memiliki total 3 talenta, sedangkan untuk penjelasan rinci, selama jiwanya memasuki dunia internal, dia secara alami akan memahami segalanya. Tidak perlu mempelajari bakatnya, dia secara alami bisa